Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Novi Wulandari SPD dari SMK Duta Bangsa Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan video best practice saya pada mata pelajaran IPA. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pendapat mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Novi Wulandari pada proses PPL yang lalu. Menurut saya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Novi sudah baik. Karena Bu Novi Wulandari dalam pembelajarannya menggunakan metode project based learning. Yang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan siswa sudah berperan aktif sehingga pembelajarannya menarik. Pada proses pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi dengan baik. Siswa mengikuti langkah-langkah pembelajaran melalui lembar kerja dan siswa tersebut menghasilkan karya berupa video praktek. Untuk harapan kedepannya, untuk Bu Novi sebagai guru harus bisa menerapkan berbagai model dan metode pembelajaran supaya siswa tidak jenuh dalam pembelajaran dan pembelajaran tersebut bisa maksimal sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sebagai guru, kita memiliki tantangan yang banyak atau tantangan yang besar dalam melakukan pembelajaran. Di antaranya di sini siswa yang heterogen dan memiliki berbeda-beda kemampuan. Jadi yang diharapkan guru bisa menerapkan metode pembelajaran dan media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kita sebagai guru kadang kurang persiapan dalam mengajar. Sebaiknya kita harus membuat rencana pembelajaran yang diantaranya bisa kita buat dalam 6 bulan atau 1 tahun. Begitulah pendapat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disa Smita, peserta didik kelas 10 akuntansi SMK Duta Bangsa Samboja, Kalimantan Timur. Untuk materi pembelajaran IPAS yang diajarkan oleh guru IPAS kami yaitu Bu Novi dapat kami pahami, khususnya saya, karena materi yang diberikan sangat menarik dan mudah saya pahami untuk mengisi LKPD. Selain itu, ada juga video menginspirasi kami agar tetap semangat belajar. Tugas untuk mengisi LKPD dapat kami pahami dan kami senang mengerjakannya karena dikerjakan secara berkelompok. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novi telah membimbing kami dan memberikan kami arahan sehingga mudah dipahami dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Perkenalkan, saya Ibu Novi Wulandari, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2. Saya mengampu mapel biologi.
ketiga, menyebutkan komponen-komponen lingkungan hidup berdasarkan pengamatan pada lembar kerja. Yang keempat, membuat tabel interaksi antar komponen ekosistem melalui pengamatan sederhana. Oke, ini dua ya. Silakan. Silakan dijawab sih. Tema pelajaran kita pada hari ini adalah apa anak-anak? Makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, oke. Sekarang mungkin bisa dibikinnya adalah gerakan HUHA. Jadi gerakan HUHA. Oke. Mungkin Ibu di depan sini ya biar agak kelihatan. Ibu kasih contoh dulu. Pertama, jadi kalau tangan ibu ke sebelah kiri, tangan kalian ke sebelah kanan. Kalau tangan ibu ke sebelah kanan, tangan kalian ke sebelah kiri. Oke, jadi kalian melihat contoh gerakan ibu dulu ya. Ini supaya kalian belajarnya lebih semangat. Jadi seperti ini gerakannya. HUHA ya, baru tangannya digulung. HUHA, ya kan? Kemudian kalau kiri berarti kalian kanan. Berarti kanan dulu ya. Begini ke bawah, gerakan seperti ini, kemudian digulung kanan kiri ya kan. Kemudian kayak menumbuk ya. Jadi ke tengah begini di bawah dada, baru ha gitu ya. Jadi semuanya langsung teriak bersama. Oke, kita mulai dulu. Kita mulai yang pertama, percobaan pertama dulu. 1, 2, 3. Ayo semuanya. HUHA. 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 Yang lebih nyaring lagi suaranya ya. Kita sudah sini. Ayo, semangat dong. 1, 2, 3. HUHA. 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 Sekali lagi. HUHA. 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 Sebelah kiri. HUHA. 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 Semuanya. HUHA. HUHA. Lagi. Yang nyaring. Ha. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, sudah lebih semangat? Sudah lebih semangat? Ya. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Ini semangatnya. Coba, mana semangatnya? Ini semangatnya. Luar biasa. Baik, kita masuk. Mengenalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. 2. Tertib saat belajar mengajar. 3. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah. 4. Menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. 5. Saling Kelompok 1, kelompok 2, yang mana? Yang menjadi kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, yang mana? Yang kalau KPD-nya ya. Kemudian dibuka sini juga, di sini ada materi. Nanti ditulis kelompok berapa, nama biasanya ditulis ya. Silakan disimpan dulu. Kemudian kelompok 4 ya. Oke. Kemudian di sini ada kelompok. Kalau KPD-nya ya. Kemudian dibuka sini juga, di sini ada materi. Nanti ditulis kelompok berapa, nama biasanya ditulis ya. Silakan disimpan dulu. Kemudian kelompok 4 ya. Oke. Kemudian di sini ada kelompok. Bergerak meskipun tidak berpindah tempat. Nah, dapat kita lihat contohnya di sini gerakan taksis pada tanaman, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh pasangan. Kemudian ada gerak tropisme, yaitu gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sinar matahari. Kemudian contoh lainnya lagi, burung dapat terbang menggunakan sayap, dan ikan bergerak menggunakan sirip. Berikutnya, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan.
Artinya, kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan lainnya. Nah, misalnya kita lihat di sini, rangsangan terhadap cahaya tak akan mengedipkan mata kalau kena cahaya. Kemudian rangsangan terhadap bau tidak akan menutup hidung kalau ada bau yang menyengat, atau kita akan bersihin. Kemudian rasa, lidah juga akan sensitif terhadap rasa manis, pahit, dan asam. Kemudian kulit juga peka terhadap rangsangan. Oke, selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, di antara kalian tahu nggak apa perbedaan tumbuh dan berkembang? Sudah ya? Ibu tanya dulu kelompok 1 yang mana? Angkat tangan. Dapat tumbuhan apa nak? Bunga apa namanya? Bunga sekal sama? Batu, oke. Kelompok 2. Kelompok 2 dapat siapa yang membuka internet? Coba dibuka. Sumber informasinya boleh dari internet, dibuka juga, dibantu. Selain tayangan video tadi ya, selain materi yang dikasih juga, boleh dibuka internet, dimaksimalkan ya kecanggihan teknologinya ya. Jadi boleh. Kita sekarang merdeka belajar, jadi nggak apa-apa buka internet ya. Dibuka dulu. Ditulis. Sambil didiskusikan ya. Pakai PD-nya Nana. Tulis ya. Kasih. Kemudian ditulis di lembar kerjanya. Ini kalau penjualan harus tetap semangat ya. Jadi tugas ya. Itu mati ya. Kita di internet juga. Apa lagi? Siapa yang mau buka internet? Coba buka. Jadi boleh. Kita sekarang merdeka belajar, jadi nggak apa-apa buka internet ya. Dibuka dulu. Ditulis. 200 apa? Hah? Sambil didiskusikan ya. Pakai PD-nya Nana. Cek ya. Pengen dicari-cari. Kasih. Apa? Termasuk ke dalam
Tumbuh adalah bertambahnya ukuran fisik dan dapat diukur dengan kuantitatif, sedangkan berkembang adalah proses menuju dewasa. Berkembang dapat diukur dengan kualitatif. Contoh makhluk hidup yang mengalami ciri tumbuh dan berkembang adalah pohon mangga. Pohon mangga dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif buatan. Sedangkan berkembang biak adalah menciptakan makhluk hidup baru dari jenis yang sama. Contohnya ikan dengan cara bertelur atau ovipa, kucing dengan cara melahirkan atau vivipa, dan ikan dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipa. Serta pohon sawo berkembang biak dengan cara biji atau cangkok, sedangkan pohon mangga dengan cara generatif dan vegetatif buatan. Ya, oke. Silakan ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oh, tuh, silakan terus angkat tangan. Menurut kelompok 3, pohon sawo bernafas. Pohon sawo bernafas menggunakan stomata. Oh, baik. Oke, kita beri tepuk tangan dulu aplaus untuk kelompok 3. Sudah? Kalau sudah boleh di ini ya, boleh sudah direvisi, kemudian difoto nanti dimasukkan ke grup WhatsApp-nya ya. Boleh difoto sebelum dikumpulkan, difoto dulu, nanti dimasukkan ke grup WhatsApp-nya supaya teman-temannya bisa melihat hasil kerja dari kelompok masing-masing. Oke. Yaitu peka terhadap perasaan. Kemudian contohnya pada tumbuhan putri malu jika disentuh. Selanjutnya cicak itu akan melepaskan ekornya jika terancam. Ini termasuk salah satu contoh peka terhadap perasaan. Selain itu selanjutnya manusia sering mengeluarkan urin saat suhu udara dingin. Itu termasuk ke ekskresi ya atau zat sisa. Kemudian ciri lainnya yaitu hewan tumbuhan sebagai makhluk hidup juga beradaptasi dengan lingkungan. Itu yang paling terakhir. Seperti contoh di video tadi, misalnya beruang itu melakukan hibernasi. Untuk apa? Kelompok 4 sudah melakukan presentasi terkait ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi ibu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 semuanya bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sampai di sini. Nanti ibu akan membagikan lembar refleksi ya. Lembar refleksi kalian jawab sebentar supaya ibu tahu apa yang sudah kalian pahami dan apa yang belum kalian pahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke ibu. Misalnya ada yang kurang jelas atau cara mengajar ibu yang kurang baik atau membuat yang kurang paham, boleh juga disampaikan. Apakah sampai di sini sudah cukup jelas? Cukup ya. Baik, terima kasih. Ibu akan memberikan refleksi dulu sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran ini ya. Bentar. Nah, nanti pada saat setelah ibu periksa hasil diskusi kalian, hasil kerja kalian, ibu akan melakukan pengayaan ya bagi siswa-siswa yang sudah baik ya kan. Jadi tetap ibu akan melakukan pengayaan ya supaya pembelajaran ini tetap bisa terlaksana dengan baik. Oke, ini bisa silakan dicatat, dijawab sesuai dengan pemahaman kalian ya. Tidak, yang untuk peserta didik saja. Tidak. Silakan didik. Ya, yang atas saja ya, yang atas bagian atas saja ya. Silakan dicatat. Kalau sudah nanti ketua kelas boleh dibantu untuk mengumpulkan
akan kembali lembar refleksinya ya. Ya, boleh dikasih nama ya di atas ya. Ya, namanya ditulis di atas ya. Sudah selesai dicetak? Oke. Dikumpulkan sama ketua kelas dulu ya. Dikumpulkan oleh ketua kelas. Silakan ditaruh di meja itu saja. Ayo, Mas Restu sudah? Sudah? Nanti Ibu akan periksa hasil lembar kerjanya dan lembar refleksi kalian ya. Apakah kalian ada yang mampu atau tidak? Baik, sampai di sini Ibu akan menyampaikan topik pembahasan pertemuan kita selanjutnya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan ya, pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas itu. Kalian jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ketua kelas mungkin boleh dipimpin doa ya. Ibu berdiri saja ya, Bapak ya. Ya, silakan. Guru pulang, mari kita berdoa untuk anak-anak dan sayang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Iya. Baik, terima kasih. Silakan. Iya, HP siapa ketinggalan? Ketua kelas bisa minta tolong buku Casing. marketing